mulai kenal dunia kejahatan sudah di situ, mulai ajar segala macam. Aduh, pokoknya ya dari Opura itu beta mulai brutal sudah. Seperti itu. Jadi Pak Pendeta Mel Atok pung, ya. pung masa-masa di jalan dong. Benar. Itu karena bermain sama-sama. Sama-sama. Karena waktu pun tempat bermain tuh di Om Jonas Funai punya. Nah, itu waktu pun tempat tidur malam di situ. Bottom pi pajak pisang nangka dong di pom bensin di atas Pertamina. Itu botol yang pegang di situ. Jadi auto yang masuk semua itu tanya Lotar itu. Kaset tuh botol kasih rata semua. Itu botol pi bajual itu kaset aku pakai beli mabok. Begitu. Iya, pokoknya konjak lo babunyi terus. Putar terminal tuh mesti babunyi nah. Karena botol Iko main di cook. Uang selesai. Beta juga bisa bawa mobil dari Opura. Dari jalanan. Sama. Beta udah yang wam dong. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Fikram Pandi. Siap, abang. Kakak Fikram Pandi. Ya. Ini kotong sudah janji sebenarnya dari Jakarta. Siap. Bapak dari Jakarta. Siap. Kotong ba inbox, Ya. tukar nomor. Beta juga bilang ingapi Kupang na niu bercerita di Om Boban channel dulu. Ini omamu kapan datang nih Bapak? Beta sampai tanggal 6 kemarin. Jadi ini baru berapa hari nih? Baru 3 hari. 3 hari. 3 hari di Kupang. Beta pertama terima kasih Kakak Fikram. Siap. Sudah mau bersedia berbagi kisah di Om Boban channel. Siap. Di acara Om Boban bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Karena kabar, saudara? Puji Tuhan, baik. Baik. Puji Tuhan Yesus baik sekali. Ini kotong bukan, beta kembali disclaimer dulu. Ini bukan kotong bercerita nakal, tapi kotong bercerita kotong pun kisah hidup. Dan soal bisa ditutup-tutupi. Benar. Dulu kotong pun zaman tuh yang zaman yang Kupang mau mati orang bilang. Sadis. Begitu. Kupang mau mati begitu. Jadi beta mulai dari pertama ini juga bukan orang lama. Kotong sudah kenal jadi bagian daripada keluarga Terminal Opura. Benar. Pertanyaan pertama, abang bisa sampai bergabung dengan anak Opura dong ke mana nih? Dia pun cerita awal. Jadi cerita awal itu beta dulu tinggal pertama di Kampar, Texas. Kampar, Texas. Kampar, Texas. Nah. Ya. Tinggal di Kampar, Texas itu tahun 94 itu. Jadi dari sana beta tinggal dengan bapak tua karena mungkin beta terlalu bandel. Bapak tua juga buat beta suka pukul toh, jadi beta pindah ke Opura, beta tidur di terminal sudah tuh. Kenapa kenal dengan siapa pertama? Beta kenal dengan pertama tuh dengan Bob Uju. Iya. Nah, kebetulan juga beta kan sekolah di SMP 4 dulu kan. Jadi beta pun ada Santos, ada Sakarias Saja Bunga, ada si Pak Pendeta Mel Atok. Itu satu angkatan. Terus ada si Lotar dong. Pak Nando Gagalama dong. Nah, itu. Itu satu angkatan. Kalau Nando di atas satu rating di atas. Oh, Pak Fikram ini di SMP 4. Sekarang SMP 3. Benar. Iya. Lanjut. Jadi makanya beta soalnya pulang Pikonino di Kampar Texas lagi. Beta langsung tinggal di Opura. Jadi awal tuh tidur di depan toko Okoha. 81. Sekarang sudah jadi apotek Kristen. Iya, beta tidur di pinggir situ. Akhirnya Denny Kore. Dia ambil beta bawa pergi di rumah kotong tinggal. Beta tinggal di situ sudah. Jadi mulai beta mulai hidup. Mulai kenal dunia kejahatan sudah di situ. Mulai ajar segala macam. Aduh. Pokoknya ya dari Opura itu beta mulai brutal sudah. Jadi tempur-tempur jalanan. Gosipnya juga dulu salah satu Pak Fikram juga yang tahu Pak Pendeta Mel Atok pung masa-masa di jalan dong. Benar. Itu karena bermain sama-sama. Sama-sama. Karena waktu pun tempat bermain tuh di Om Jonas Funai punya. Nah, itu waktu pun tempat tidur malam di situ. Bottom pi pajak
pisang nangka dong di pom bensin di atas Pertamina. bensin, iya. Nah, itu botol yang pegang di situ. Jadi oto yang masuk semua itu tanya Lotar itu. Kaset itu botol kasih rata semua. Itu botol piba jual itu kaset aku pakai beli mabok. Begitu. Iya, pokoknya konjak lo babunyi terus. Putar terminal tuh mesti babunyi nah. Karena botol main di cook. Uang selesai. Beta juga bisa bawa mobil dari Opura. Dari jalanan. Sama. Beta udah yang wam dong. Nah. Zaman dulu kan kotong geser oto, geser supir, geser dulu. Suruh dong geser, duduk di belakang, kotong belajar oto dari situ. Terus habis itu dong uang setoran botol ambil aja untuk pakai beli minum. Terakhir tuh yang dengan wam dong botol pakai oto apa itu? Kotong tabrak ini tembok di BTN sana. Akhirnya kotong karena tangkap semua. Itu karena cari. Karena cari dan karena gae. Beta, Emil Manafe, Lotar, habis apa lagi? Bate. Zaman Polres Kupang. Zaman masih di Fontaine. Bukan, kotong karena tangkap dari Garnison waktu itu. Garnison. Yang tangkap beta itu Pak Suraji, yang kumis Kaputar, dia yang tangkap. Itu? Kotong itu malam kan daftaran dulu di Pak Lura, mantan Pak Lura Pura, Pak siapa? Pak Mensen Muni. Pak Mensen Muni. Nah, don tangkap kotong di situ dulu, baru bawa kotong pergi di Garnison. Beta daftaran di Garnison 2 minggu. Di Garnison. Koramil nih. Iya. Iya, dulu kan masih zaman Garnison toh. Nah, itu sudah. 2 minggu. 2 minggu. Nah, dari Polres kan masih zaman Polres toh. Polres Maret ambil ketong. Tapi kebetulan komandan yang di situ tidak mau, jadi bilang biar mereka tahan di sini karena mereka kita yang tangkap, nanti kita juga yang lepas. Jadi selama 2, ya. Jadi itu kotong yang bangun itu WC yang situ. Suruh kotong harus bangun selesai baru kotong bisa keluar. Nah, begitu. Sejarah itu. Begitu. Iya. Nah, berikutnya yang ini kan tempur jalanan terus di terminal. Ini kan tempur jalanan. Kotong makan dari jalanan. Makan dari jalanan. Yang paling pengalaman yang paling jamara kotong buka kembali ini kisah yang paling terenak dan paling mencekam apa dari Pak Fikram? Kotong pernah rampok toko kayaknya. Pernah rampok toko. Itu di BTN sana mungkin. Sulama juga itu. Kotong hanya mau, pokoknya kotong pun gaya hidup nih dulu kan mau yang enak-enak sah. Jadi kotong pilih orang pun toko, kotong ame makanan, minuman, kalau sudah bayar. Reman habis betul. Reman habis betul. Orang pun anjing juga potong sikat. Mau anjing kok ayam, potong pi ame di dompung depan rumah dulu lihat terus bisa ini kan OPR nah. OPR. Tahu sendiri itu potong zaman tuh dulu apa? Berikutnya Pak Fikram, ini kan ada kakak-kakak, ini kan letting, kotong bawa omong letting. Pak Fikram dompu letting begini, ada letting kakak-kakak, letting adik-adik. Mau tanya sekarang, letting adik-adik, garis komando ada kalsone atau keras juga? Fight keras dong. Jadi beta juga waktu itu di sana, itu memang kotong dilatih untuk punya satu apa ya, ada CV toh kakak? Ya, jadi CV atas. Nah, kotong nih istilahnya harus ikut aturan. Nah, kalau contoh kayak suruh latihan tinju, harus latihan tinju. Kalau siapa yang suka taekwondo, nanti kakak Danger yang kasih latihan. Jadi kalau dengan kakak Ali Raja, tinju. Itu waktu latihan di dalam kali situ. Di bak kali situ. Nah, kakak Ian Wadu dong ini soalnya mau kalau bottom pakai anteng-anteng. Nah, dulu tahu bottom pakai anteng berarti asli karena cubit. Jadi buat tempung nakal ini, istilahnya buat nakal itu, buat senior, buat tetap hormat. Soalnya soalnya bisa melawan, dong. Dong ngomong A, kotong ikut A. Dong bilang apa? Dong mau makan ini, pas buat dicari, begitu. Kotong taat. Nah, di bawah kotong juga ada. Di bawah ini Pak Fikram tuh siapa? Paul dong, Oi boleh dong. Iya, dong sudah. Itu. Iya. Bento dong. Bento. Pokoknya kotong ada apa boleh dong tuh sama. Nah, di bawah itu dong itu dong Puleti sudah. Nah, itu kalau pasukan rumah hijau dong. Nah, itu ketemu dendong karena kan ini sudah jadi kakak-kakak. Iya. Tendes dendong Toki juga sana. Pokoknya kalau buat karena tenis atau tenis dong di bawah juga. Jadi ini waktu saling pakai tenis Om Boban. Oh, jadi begitu. Begitu sudah. Jadi siapa makan sendiri Jadi waktu injak di bawah juga. Injak. Tapi tetap
Kotong baku sayang semua. Dan satu Pak Fikram yang beta apa kan dulu juga penghormatan tetap adik-adik dong penghormatan di Kotong. Padahal di Kotong jahat dulu dengan adik-adik dong, tapi dong pun penghormatan tuh ke aduh luar beta malu sendiri. Beta terus terang. Kayak sekarang beta malu-malu adik-adik dong penghormatan. Oi, Om Boban kakak begini beta yang malu sendiri. Padahal dulu Kotong pun jahat dan dong hanya cuman garis komando. Berikutnya Pak Fikram, jadi setelah berapa tahun di Pak Fikram sekitar berapa tahun di beta CV? masuk terminal tuh tahun 94. Setelah itu beta sekitar hampir 4 tahun di Opura. Setelah itu beta masalah kan. Beta hantam orang jadi beta TO. Itu dari Polres Kupang juga. Beta lari ke Atambua. Lari Atambua. Lari ke Atambua. Di Om Deni dong. Lari ke sana sudah. Jadi di sana baru beta sekolah lanjut di sana. Jadi bapak tua David yang Om Daikore, Om Daikore. Bapak tua yang bantu saya untuk sekolah sampai selesai di sana. Oh, ijazah jadi ijazah SMA di Atambua. Kalau SMA di SMA 4. Iya, di sana di Atambua. Di Atambua beta selesai sekolah sudah lama juga di sana. Setelah beta kelas 3 selesai, beta langsung selesai pulang kembali ke Kupang. Sapa sini. Nah, dia pulang sini tahun 99. Pas itu Timor Leste minta pisah itu itu pas kacau-kacaunya itu. Beta kembali ke sini tahun 99, beta masuk di SMA 4 sudah. 94 ini 99. Apa SMA 4 sampai lulus. Sampai lulus. Pak Fikram, dulu juga pernah beta ini dapat ajak. Pak Fikram mungkin masih ingat. Kosonde biasanya tahu. Dulu bilang main Sapa ambil ikan. Benar. Dan beta dengan Papi W almarhum. Betul. Itu. Kotong pernah ambil jatah kan? Ambil jatah begitu. Nah, ini cerita ada bocoran sedikit di Kotong ke sesi topik berikutnya monitor Sapa. Siap. Ini Pak Fikram, sekarang ini juga beta harus jujur bahwa oknum Kotong Pak adik-adik mahasiswa dong. Jadi Sapa sekarang juga dia daerah merah. Daerah merah yang maaf izin tingkat kriminalitasnya tinggi. Karena beberapa oknumnya ada tawuran antara begini-begini. Antar suku. Pak Fikram, tadi beta dapat bocoran juga zaman dulu juga bilang di Sapa tempur bola guling juga. Siap. Itu ke mana ceritanya? Jadi, beta nih semua lini beta masuk. Semua lini masuk. Di pantai laut juga beta ambil alih ikan. Terus kalau untuk malam ya pasti putar di bola guling. Karena beta juga dapat ilmu dari almarhum Papa Wesley, Om Cherry, mulai bola guling itu beta kenal dari tahun 90-an. Nah, belajar bola guling. Artinya beta di sini orang mati di Sapa ini tidak boleh ada yang masuk. Pasti beta yang back. Akamsi sendiri? Iya. Beta malas koordina. Malas kordi malas dulu? Kordi. Jadi polisi kalau sudah datang berarti tutup meja kau lari. Nah, beta main tempat meja dong ini sampai sebanyak yang ini toh, polisi dong sebanyak yang cari tahu tentang beta. Wih, ini siapa? Ini Fikram, ini Fikram mana nih Fikram? Sampai penama ini dong bilang kalau dapat tembak dia saja. Tembak. Oh, jangan sampai dengan kasus dulu dong juga sesambung-sambung. Masalah yang dulu dong kait mengait masalah potong orang segala macam. Ya, mungkin dong masih ingat toh. Akhirnya beta main baundang. Main baundang. Beta buat grup pemain. Nah, beta main baundang saja di beta buka di rumah langsung. Jadi pemain 10 orang nih datang main di rumah langsung. Begitupun dong tahu juga. Dong dapat tahu beta juga. Beta kabur, hilang. Beta sempat hilang, lari ke Rote juga. Pakai bike keliling. Lari ke Rote sana, sembunyi di sana. Tuh, nah kaget yang beta kembali dari sana, beta buka lagi di daerah Babau, Oebelo. Nah ini itu, berarti Jamara beta potong sedikit. Ini tempur habis betul. Suke Om C, ke almarhum Papi begitu. Sebuah jadi pekerjaan pokok sudah ini. Karena bola guling ini juga kalau dulu enak. Baik. Pokoknya jarang kalah. Nah, pulang pasti bawa pulang doi ya, kantong hitam. Nah itu uang dong putar lagi di hiburan. Jadi pokoknya uang gampang toh Bapak. Jadi masuk keluar ini kayak air mengalir saja. Pasukan dong dari luar kampung kok di jadi anak yang dari luar kampung dong juga dong kalau mau masuk gabung nih beta dong info dong bilang Bapak kotong gabung meja atau gabung layar. Jadi satu meja itu bisa 2-3 layar kalau mau meter rame. Tapi dia kalau potong kordi ya dia bilang kordi kalau sanusa. Begitu. Nah, itu yang buat dong jadi jengkel beta. Isi lop dong. Zaman dulu, zaman itu. Iya.
Biasa turun modal berapa Bapak? Paling kotong siap itu ya 30.000. 30.000. 30.000. Dia bisa ke itu berapa? Yang babai, malam beta baik. Pernah ke itu satu malam dapat sampai 170. Itu waktu buka di Paradiso. Itu waktu buka itu beta dapat paling banyak sudah. Klostrom kok Bapak? Itu batas awal 300.000 karena beta juga pikir ini orang bawa uang di kantong merah nah. Dia habis jual oto di Tiles toh. Oh, orang Tiles. Iya, jadi dia datang ditaruh uang langsung di meja, dibilang batas berapa? Dia bilang 300, dia bilang kasih naik. Batas 500 beta ikut. Nah, ini Bapak untungnya Bapak, putaran selama 13 kali itu bisa pernah kena. Dia hampir pasang di semua lubang nah. Tapi beta juga memang ini meja hoki. Buat angka bawah di Pindoi 170 juta tuh. Itu Subarsi itu. Itu dia sampai selesai habis atau karena uang jadi ini uang soalnya habis di Pindoi. Nah, ini sejam 8 pagi Om Boban. Beta pikir bagaimana supaya ini kotong bisa bubar. Jadi beta nih dari meja beta keluar sebentar di belakang, dia mulai otak rote sudah ini yang punya rumah toh. Dia bilang begini, Bapak, tadi malam beta suka kasih uang luka tuh, uang lampu tuh. Dia sudah suka kasih. Beta kasih ulang Bapak lagi 1 juta. Dia bilang kok kenapa? Yang penting Bapak pas beta duduk di meja, Bapak lempar beta di kursi, baru maki kotong bilang bubar. Pokoknya bikin hal sama gitu. Ya, bikin hal biar kotong bubar semua. Dan waktu lempar beta langsung Bapak. Lempar betul. Jadi ini beta susen anak buah bilang kalau waktu lempar langsung meja uang hilang. Jadi pas beta duduk kembali di meja selama waktu ame kursi putih lempar pas di ini. Baru dimaki kotong. Woi pantalo bang bosong mete dari malam sampai pagi ini. So bisa bubar kok. Bosong ini main judi kok apa nih? Sudah bubar lari ini. Bab tua juga lari, beta juga lari, anak bola semua lari. Meja sudah aman. Botol lari pergi di belakang itu yang di Kelapa Lima KBC. Belakang Ondero kakak. Waktu tiba bagi doi di situ. Dibagi anak buah dong. Nah itu beta mulai pidu game sudah. Dulu masih ada apa yang karaoke di Konino dong tuh. Pokoknya ini tanpa karaoke lah di sini. Tutup nah. Kok dulu masih zaman dancing hall toh kakak? Iya. Dancing hall pun depan tuh ada tempat hiburan. Tutup juga tempat. Kok badoi di kantong hitam nih. Kok menang besar nah. Tiap malam pasti ada. Begitu. Itu sudah kakak. Doi itu habis begitu habis ya, putaran pokoknya memang doi panas toh jadi panas. Kok tuh bagi-bagi. Kok pernah ini beta punya kakak nona punya anak juga apa kakak nona pu adek punya anak meninggal kan. Nah, jadi mete selama 49 hari mengkali sampai Dalmas datang grebek karena mete son pernah berhenti tiap malam dia bilang buka terus. Jadi kalau yang bagian sini dong beta kasih sedikit biar dong tutup mulut tuh yang bagian ini dong jadi aman. Nah itu juga menang juga bukan main-main. Ini semua ini ponakan dong ini beta bagi doi semua. Beta beli babi 1 ekor kau makan. Babi besar. Memang pokoknya kayak dulu owe dong sudah begitu. Pokoknya di mana nih panggil Pak Bos, udah langsung. Abang begini ya. Kasih dong makan minum semua. Jadi dari uang putaran itu sudah beta hidup itu. Sampai beta di Oebelo itu beta kena tangkap itu. Ceritanya karena mana di Oebelo? Jadi ini main karena mana di Oebelo? Ini yang meninggal juga orang-orang mana gitu, banyak orang Timor Leste juga dia meninggal. Tapi maksudnya domba undang begitu kok ini main tempe mete kakak. Main tempe mete tapi itu malam beta punya ponakan ini nama Dino, Dipan, dia duduk di meja awal. Beta kasih turun uang tuh ada sekitar 3 juta dulu dia pegang. Ini uang habis tapi kok pemasukan soalnya ada. Dia bilang coba lu bangun beta yang duduk. Beta pun duduk nih kakak soalnya lama langsung kena tangkap. Dong pegang beta sini. Dong tunggu beta duduk sa. Enggak ya di sini. Nah beta balik pada dong soto. Balik beta pikir bukan polisi dong taruh senjata di sini dong bilang lu diam. Kaget dong semua di grup. Semua bilang itu dia tuh yang kepala tuh. Ini yang selama ini. Beta sampai kordi dia bilang ini beta mau bayar berapa. Beta sampai siap 40.000 pun sudah bisa tembus. Hanya beta langsung bawa di Polres di malam. Tahan di Polres. Beta tahan di Polres nih kakak. Sone sampai 1 minggu. 3 hari sah. Langsung antar beta di rutan. Padahal sebenarnya harus 1 hari karena memang beta sampai pakai pengacara juga. Dom yang gigi asam. Gigi asam. Sampai dulu bandar yang almarhum Atek ya. Iya. Bandar Judin. Sampai dia bantu ngomong dengan Kapolres juga soal bisa. Pas itu pergantian Kapolda baru lagi. Waduh. Dia bilang kalau judi selesaikan. Jadi beta langsung kena colop sudah.
Langsung rutan. Rutan langsung, dapat tahan di situ. Dapat tahan. Berkas sampai naik. Naik langsung. Pokoknya soalnya sampai beta berapa bulan langsung sidang. Sidang beta tuntutan 3 tahun. 3 tahun. Putusan? Putusan 18 bulan. 1 tahun 6 bulan kan? 1 tahun setengah putusan, ya. Jadi beta LP. Soalnya dosen kirim beta di urutan sa. Karena beta di beta pegang toh. Beta pegang Pak Jeffrey Oil, ya udah. Akhirnya Pak Jo, ya. Beta soalnya pernah di dalam. Beta di luar sa, tamping. Jadi bantu-bantu kalau napi dong mau apa, ketemu keluarga atau apa, ya beta yang bantu untuk hubungi dong. Antar makan kasih dong gitu. Ya beta jadi dalam juga mau ada ke rumah sendiri juga. Sampai beta mau keluar dosen mau mau bebas ini. Dosen mau, bilang lu di sini bagus. Kau beta di dalam beta buka wartel 8 biji handphone di dalam. Jadi beta dulu masih ada zaman TM kakak. TM. Jadi beta daftar TM ini. Daftar TM. Satu kali daftar kan dapat 300 menit kalau saya salah. Nah itu 1 menit beta jual Rp1.000. Jadi lu bawa menerima itu 10 menit 10.000 lu harus bayar ke beta. Ya beta main begitu. Nah uang putaran begitu sudah. Jadi keluar kan datang besok beta di sana. Beta kasih doi. Dia bilang kilo saya kasih uang, saya kasih kosong doi saya. Keluar pi besok terus, rajin pi besok. Karena pulang dapat doi Jadi beta juga pokoknya pas ada yang anggota DPR mau main minta suara dalam pasti ketemu beta. Koordinator beta yang koordinator toh untuk semua toh. Nah, jadi beta juga baik dengan bapak-bapak petugas dong dari kepala rutan